Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Viral ya, beredar video Prabowo lempar kaos yang nampak kesal. Diduga karena masa yang menyambutnya sedikit. Kita lihat saja di situ begitu kan. Kasihan banget begitu kan ya. Padahal ini kalau kita melihat dengan sebuah realitas begitu kan ya. Kenapa acara-acara Prabowo itu sangat sedikit sekali begitu kan. Bahkan ya lemparnya itu dilempar kayak memukul orang di situ begitu kan. Bukan dilempar ke atas di situ begitu kan. Sayang seribu sayang hal-hal seperti itu terjadi mereka begitu kan ya. Bayangkan dibandingkan dengan Pak Jokowi begitu kan. Lemparnya kan Pak Jokowi agak santai dibandingkan Prabowo begitu kan. Kalau Prabowo seolah-olah dia memukul begitu kan ya. Seolah lemparnya memukul mereka begitu. Sudah kelihatan mereka bahwa pemimpin-pemimpin hari ini mana yang baik dengan masyarakat, mana yang ikhlas dengan masyarakat begitu kan ya. Di situ begitu pada kenyataannya sudah kelihatan bagaimana karakter sifat asli dari Prabowo sendiri begitu kan. Lihat saja komentar netizen ya. Ingatan ya Pak Prabowo masih sangat tajam. Dia ya ingat 2019 mendapatkan sambutan luar biasa dari pendukungnya. Sekarang banyaknya bendera di jalan yang nyambut daripada masa. Makanya kesel ya dia si Andre gimana begitu katanya ya. Ini kan gimana begitu kan? Yang nyambut hanya sedikit saja mereka begitu. Padahal sudah bagi-bagi kaos mereka begitu kan. Ada apa begitu? Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Ya saya tidak tahu apakah ini video-video lama begitu kan ya atau apa begitu kan. Tapi yang jelas ya mereka sudah melakukan apa yang sebenarnya terjadi selama ini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kok masih ada nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Ya, masalah hal seperti ini seharusnya Pak Prabowo tidak harus seperti ini walaupun 2019 juga sama lempar-lempar seperti itu begitu kan. Ini bukan soal kita membagi-bagi kaos tapi bagaimana etika kepada masyarakat ya. Belum jadi pemimpin saja sudah seperti ini kan begitu logika orang begitu kan di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi lah janganlah hal-hal seperti itu lempar sana lempar sini begitu kan ya. Karena pada kenyataan etika itu yang sangat perlu ya. Karena masyarakat itu perlu dengan pendidikan yang tinggi begitu. Dalam artian akhlak yang tinggi di situ begitu. Jadi kalau artinya kalau masyarakat selama ini ya dengan video-video yang beredar begitu kan. Baik tahun 2019 atau sampai 2023 begitu kan. Itu karakter aslinya akan ditunjukkan di situ begitu kan. Saya melihat memang ketegasan Prabowo sangat tegas. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya. Kalau kita berbicara tegas atau tidak bukan seperti itu, tapi bagaimana cara menghormati rakyat di situ begitu kan. Dan inilah video-video yang kemudian muncul, video-video lama, ada video-video yang baru di situ begitu kan. Yang terbaru agak kalem dikit ya, tapi pada kenyataannya muncul juga begitu kan ya. Muncul juga ya emosi-emosi mereka begitu. Andre siap-siap digebrak ya kayaknya. Kenapa datang sedikit saudara Andre yang terhormat? Ini ekspresi powerful ya seorang Prabowo ya yang kata ketum partai sosmed walaupun sudah tua masih energik. Kalau dari sudut pandang positif yaitu bukan ekspresi kesalahan, tapi antusias benar begitu Bang Kurawa katanya ya. Itulah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kesopanan di hadapan rakyat. Karena ini calon pemimpin kita kan begitu logikanya begitu kan. Walaupun itu sudah video-video yang kemudian beredar agak lama begitu kan. Tapi menunjukkan sifat aslinya kan seperti itu begitu kan. Lihat saja ini. Bahkan jika ingin memberi kepada rakyat, berilah dengan cara-cara yang baik. Dan demikian ya calon pemimpin mencerminkan kepemimpinannya yang baik di masa yang akan datang. Ini terkesan arogan katanya ya. Kalau turun ya jalan kaki ya gimana begitu. Momen-momen seperti ini yang akan dirindukan Joko ya, berasa dewa yang selalu dipuja, merasa raja yang bertahta. Tetapi kebanggaan dan sanjungan itu berasa hampa dan sirna ketika ada ratu tak bertahta berkata-kata petugas partai. Kita lihat saja di situ, siapapun menjadi calon pemimpin begitu, jangan sampai di hadapan rakyat kita ya tidak punya etika di situ begitu, arogansinya sangat besar begitu kan. Jangan sampai seperti itu ya.
kalau di depan rakyat ya setidaknya kan ini menjadi calon pemimpin ya, lemah lembut ya, turun bagi-bagi kaos di situ begitu kan. Itu kan sudah menunjukkan bagaimana sifat aslinya sebenarnya sudah kebuka mereka begitu kan ya. Walaupun itu sudah viral, ada video yang baru, ada video yang lama, tapi kalau sudah watak dan karakter emosi itu tetap saja mereka tidak bisa dihapus begitu. Jadi artinya selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo begitu kan ya. Jangan dikit-dikit marah begitu kan. Zaman berubah musim berganti itu sudah hukum alam ya. Dulu mereka dukung Prabowo, sekarang Anies. Loh masa men ya katanya pantas ya ngelemparnya kayak gimana gitu. Nggak tahu ya, nggak takut asam sulfat atau cekot-cekot. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Sayang seribu sayang, dari beberapa video-video yang beredar hari ini sudah menunjukkan bagaimana sih ya karakter dari Pak Prabowo begitu kan. Kalau sudah emosian begitu kan ya, apakah sudah sifat itu tidak bisa dihilangkan begitu kan. Karena pada kenyataannya emosi itu tetap berada, yang namanya manusia itu seperti itu begitu kan. Takut nanti ya ketika dia menjadi presiden, wah salah dikit marah, itu yang lebih kacau lagi di situ begitu. Cawapresnya kampanye dan melibatkan anak-anak dengan dalih pembagian buku. Capresnya kampanye memakai fasilitas negara ya dengan dalih kunjungan kerja ya. Demennya melanggar aturan ya. Untung saja Bawaslu RI sudah tidak berfungsi. Kalau berfungsi bisa gawat nih katanya ya. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya begitu kan. Sayang seribu sayang kalau sudah kelihatan bagaimana perilaku Pak Prabowo begitu kan. Apakah ini benar-benar ya fasilitas negara digunakan untuk kampanye begitu kan. Saya sering mengkritik habis-habisan kepada Pak Jokowi begitu. Kenapa ada orang-orang yang kemudian mencalonkan diri sebagai seorang presiden, seorang gubernur ya, seorang wali kota, kenapa mereka tidak mundur mereka begitu? Ada apa begitu kan? Malah aturannya begitu tidak apa-apa mundur. Ini kan logika-logika aneh menurut saya ya. Seharusnya mereka mundur, kalau malu pasti mundur mereka. Jangan menggunakan fasilitas negara begitu. Bahkan ya di situ karena tidak ada lagi yang mau dipilih ya, tidak ada lagi yang mau dibagikan kaos, mungkin orang yang tidak suka ya, anak-anak dilibatkan di situ kan, kasihan mereka begitu kan, tidak tahu apa-apa. Percuma mereka dilibatkan begitu ya, kalau tidak punya hak suara. Ya buat apa begitu kan ya, buang-buang uang lah di situ begitu. Artinya kalau saya melihat dengan sebuah perkembangan politik hari ini agak lebih kacau mereka begitu kan ya. Dan bahkan ya satu sisi kenapa sih ya dari orang-orang yang menjadi calon pemimpin itu kalau sudah punya kekuasaan, punya power, lempar sana, lempar sini segampang itu begitu kan ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hoda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di Podcast Rakyat ini.